yang lebih utama dipakai yaitu al-hajar, dan setelah itu memakai air, semua istamil ma. Kenapa? Karena tisu atau batu, dia tujuannya hanya untuk menghilangkan kotorannya. Tapi kalau ingin lebih bersih dari najisnya, tetap diutamakan setelah itu menggunakan air. Jadi kalau ada air, setelah itu digunakan air. Jadi dikatakan, li'anna al-hajar yuzilu ainal najasah, karena batu hanya bisa menghilangkan najisnya. Wal ma'u ba'dahu yuzilu atharuha duna yukhalituha, dan air langsung membersihkan semua bekas-bekas najis dengan tanpa sedikit pun ada menyisakannya. Kalau nggak ada pilihan, ya, kalau kita diberi pilihan air atau batu, jelas ya air lebih utama. Kalau sudah menggunakan air maka sudah cukup, sudah selesai, nggak usah pakai batu lagi. Ya. Karena dengan air otomatis semua bisa hilang, yang zat najisnya dan juga bekas-bekasnya semuanya dengan air bisa bersih. Dan kalau kita menggunakan batu, diutamakan dia harus kering, ya. Kering, jangan yang basah ya. Kalau sekarang kan ada tisu basah, ya, ada tisu basah. Sebaiknya kalau mau pakai tisu yang kering dulu untuk membersihkan kotorannya. Setelah itu, atau kebalikannya ya. Setelah itu pakai tisu basah, boleh pakai tisu basah untuk membersihkannya. Setelah itu pakai tisu kering lagi. Pokoknya yang paling penting adalah bahwa ainun najasah dia tidak ada bekasnya sama sekali dan bersih. Ini terutama para jemaah kalau pergi umroh atau pergi haji, ya, sebaiknya mempersiapkan ini jika memang dikhawatirkan tidak ada air di perjalanan. Ya, terutama memang kalau kita di pesawat misalnya, ya, air sangat terbatas dan untuk menggunakan air mungkin sangat sulit. Jadi karena terbatasnya air, maka disiapkan tisu ya. Dan diusahakan kalau kita menggunakan tisu hanya dipakai untuk sekali saja ya. Jadi jadi pada dimensi yang sudah dipakai jangan diulangi lagi. Cukup sekali, nanti pakai tisu yang baru lagi. Makanya diusahakan tisunya sudah dipotong-potong atau dipisahkan beberapa lipat sehingga dia tidak menggunakan yang sudah dipakai. Kalau menggunakan batu, maka batunya pun juga sekali pakai yang satu di sisinya. Kalau dia mau pakai lagi sisi yang lainnya. Ya, kalau tidak pakai batu yang lain, itu yang paling bagus. Dan diajarkan, disunahkan oleh para ulama dalam fikih, juga Rasulullah SAW mengajarkannya ini, yaitu sebaiknya menggunakan 3 kali. Jadi 3 lipat tisu atau 3 batu. Di sini dikatakan la taqilul mashat an salasati ahjar, ya, minimal 3 kali, 3 batu atau 3 lipatan tisu. Fa'ila minat daf'al mahal zid alaiha. Kalau ternyata memang dengan 3 kali itu tidak bersih juga, ya mungkin masih keluar lagi misalnya, maka sebaiknya diulang lagi sampai benar-benar bersih. Zida alaiha. Itu tadi hanya 3 kali saja minimal. Wa yusannu aj'alaha witron. Disudahkan sekalipun ditambah tetap dalam kondisi witir, misalnya 3, 5, 7 seperti itu. Tetap dalam hitungan witir. Dalam hadis Sahih Bukhari 149 dan Sahih Muslim
271 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul al-khala. Nabi memasuki tempat buang air. Fa'ahmila ana wa gulam. Ini kata Anas sebagai Anas adalah seorang sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah SAW. Maka dia kata Anas, fa'ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma. Kami membawa air. Dulu kan tempat buang air kan dulu ke padang pasir ya, ke padang pasir dan berbuka di sana. Biasanya Nabi kalau ke padang pasir perginya malam hari ya, sehingga tidak kelihatan. Nah, makanya kata Anas, aku membawa airnya ma wa anzatin faistanji bil ma. Jadi, maka Nabi beristinja dengan menggunakan air. Ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ditemani oleh sahabat Anas yang menemani Rasulullah SAW, menjadi pelayan Rasulullah SAW, dan sahabat ini membawa air dan Nabi langsung membersihkan kotorannya dengan menggunakan air. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 155, ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diceritakan bahwa Rasulullah SAW pergi ke tempat buang air. Atan Nabi SAW al-ghaid. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'amarani an atihi bi salasati ahjar. Maka Nabi memerintahkan aku agar aku mengambil 3 batu. Jadi riwayat Anas pakai air. Ini pentingnya kita belajar fikih. Jadi di fikih itu dibaca semua hadisnya dan dalilnya. Riwayat Anas memakai air, riwayat Ibnu Mas'ud memakai batu. Apakah Nabi tidak bisa pakai air? Bisa. Tapi karena Nabi adalah merupakan sumber syariah di situ, maka Nabi mencontohkan dengan berbagai macam variasi. Nah, itu kejadian-kejadian itu menjadi dalil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Nabi melakukan begini, bukan karena tidak mampu pakai air, bukan. Itu bagian daripada variasi dalam hidup Rasulullah SAW, supaya dalam kondisi tertentu kita tidak kesulitan. Kadang-kadang Nabi juga dibikin oleh Allah ya tertidur sampai bangunnya setelah matahari terbit gitu. Pernah Nabi bangun belum sholat subuh, matahari sudah terbit gitu. Ada pernah begitu. Jadi Nabi sebagai contoh bagaimana solusinya jika terjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman rahimakumullah, kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini agama yang manusiawi. Ya. Bukan kemudian kita menjadi seperti malaikat tidak pernah punya salah gitu. Kita diberikan kejadian-kejadian dalam diri Nabi yang itu adalah manusiawi. Kadang tertidur, bangun matahari terbit, belum sholat subuh, misalnya gitu kan. Jadi kadang Nabi berhadapan dengan tidak ada air, bagaimana cara membersihkan kotoran. Bahwa kita ini insan, manusia biasa. Kita buang air juga gitu. Oh, jadi bisa pakai batu. Seperti itu fikih, teman-teman. Seperti itu kita belajar panduan hidup dalam Islam. Jadi agama itu mengatur bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, contohkan. Apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan. Dan apa yang Nabi kerjakan, dia berdasarkan wahyu dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala belum pernah Rasulullah SAW berbicara atas nama hawa nafsunya, belum pernah. Nabi berbicara selalu menggunakan atau berdasarkan wahyu. Dalam hadis Abu Daud nomor 40 dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dari Aisyah. Ingat nih perawinya dari Anas pelayan Nabi.
Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang selalu menemani Nabi juga. Kemudian juga di sini dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ini jadi apa yang disaksikan oleh para sahabat diceritakan semua tentang Nabi. Apa kata Aisyah? Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghait, kalau kamu pergi buang air, falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjar, bawalah 3 biji batu, yastatibu bihinna, supaya dia digunakan untuk membersihkan kotorannya. Fa innaha tujzi'u anhu, dengan itu sudah cukup untuk membersihkan kotoran. Hadis Abu Daud nomor 44 dan hadis Tirmidzi nomor 3099, Ibnu Majah nomor 357 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nazalat hadil ayat fi ahli Quba. Jadi ada satu ayat berbunyi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Masjid Quba ini, kata Allah dalam Al-Quran, adalah disukai oleh orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Yuhibbuna ayyatatahharu. Lalu ditutup dengan ayat yang berbunyi, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang selalu suci. Jadi teman-teman, dalam Islam tidak hanya bersih, tapi harus juga suci. Pakaianku bersih, tapi kalau najis nggak bisa dipakai. Celanaku bersih, tapi kalau sekalipun harum, tapi kalau najis nggak dipakai. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita pakai takut kita lupa dipakai untuk sholat. Itu, ya. Makanya Islam mengajarkan bukan hanya bersih, tapi juga suci. Wallahu yuhibbul mutahhir. Surah Taubah ayat 108. Nah, dalam ayat ini, tentang ayat ini, Nabi bersabda, diceritakan di sini oleh Abu Hurairah. Sekarang Abu Hurairah yang menceritakan nih. Jadi apa kata Abu Hurairah ketika menceritakan tentang makna ayat ini? Kenapa kok para sahabat itu disebut yuhibbun ayyatatahharu? Mereka suka bersuci. Kenapa kok sampai Allah mengklarifikasi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka bersuci? Abu Hurairah menjelaskan, qala kanu yastanjuna bil ma. Mereka membersihkan kotoran mereka dengan menggunakan air. Fanazalat fihim hadil ayat. Maka turunlah ayat ini. Jadi teman-teman, orang-orang yang tidak punya iman, mereka itu nggak ngerti. Mereka nggak pernah berwudu, mereka nggak pernah mandi wajib, nggak ada. Makanya hidup mereka najis. Jadi hidup mereka najis. Mereka berzina, mereka nggak ada istilah mandi wajib, nggak ada istilah wudu, nggak ada. Dan bahkan mereka tuh nggak ada istilah istinja, nggak ada. Itu ya hanya bersih-bersih gitu aja, sesuka-suka mereka. Jadi saya seringkali kesulitan ya kalau saya keluar negeri. Karena di sana emang nggak disediakan air untuk membersihkan kotoran gitu loh. Repot sekali, benar. Seperti itu. Dan bau banget. Nah, teman-teman, rahimakumullah, Islam mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini fitrah ya. Ini fitrah. Nah, makanya sejak zaman Nabi sudah tergambar bagaimana para sahabat itu benar-benar rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka adalah generasi-generasi yang suka bersuci. Jadi kalau kita ikut para sahabat, ya kita tiru ini cara hidupnya yang selalu menjaga kesucian. Teman-teman, Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2622 dari Salman radhiyallahu an Rasulullah SAW. Salman menerima hadis ini dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah?
La yastanji ahadukum biduni salasti ahjar. Kalau kalian beristinja, jangan sampai kurang dari 3 batu. Itu minimal ya. Jangan sampai kurang dari 3 batu. Itu minimal. Hadis Bukhari nomor 160 dan hadis Muslim nomor 237 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man istajmara falyutir wa man istajmara falyutir. Orang yang beristijmar, hendaklah dia selalu pastikan bahwa itu ganjil. Jadi minimal 3, 5, 7, silakan. Pertanyaannya, apa saja yang kalau kita beristinja tidak sah? Jadi tidak sah dipakai untuk beristinja, teman-teman. La yasihul istinja bima kana najisul ain. Tidak boleh digunakan beristinja sesuatu yang memang zatnya najis. Atau mutanajis, atau dia sudah terkena najis. Itu nggak boleh ya. Misal tisu sudah kena najis, misalnya sudah kena kencing, dipakai nggak boleh ya. Kenapa? Jangan-jangan kalau menggunakan tisu yang najis, maka nanti najisnya semakin banyak. Misalnya nih tisu sudah dipakai lagi, maka dia akan menyebabkan najisnya kemana-mana. Jadi kasih aturan tidak boleh kita menggunakan benda yang sudah dasarnya najis. Ini agak kerepotan saya megang ya, karena dalam perjalanan pegang kitab, pegang kamera. Teman. Insyaallah. Ya. Hadis Bukhari. Nih, nomor 155. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Atan Nabi SAW al-ghaid. Nabi suatu hari pergi buang air. Fa'amarani an ati bisrasti ahjar. Menyuruh aku, kata Ibnu Mas'ud, agar aku membawa 3 batu. Fawajadtu hajarain. Aku ternyata setelah mencari kemana-mana, aku hanya dapat 2 batu. Waltamastu salis. Aku coba cari yang ketiga. Falam ajidhu. Aku nggak dapat, kata Ibnu Mas'ud. Fakhadtu rausah fa'ataituhu. Nah, biasa kan di padang pasir itu biasanya banyak kotoran-kotoran unta yang sudah lama jadi keras kayak batu gitu. Kata Ibnu Mas'ud, akhirnya aku bawa kotoran unta itu, artinya kotoran yang sudah kering. Nah, fa'akhadtu rausah. Aku bawa kotoran yang sudah kering itu. Satu biji. Jadi dua biji batu, kemudian 1 bijinya adalah kotoran unta. Ya. Fa'akhadul hajarain wa al-qarrausah. Nabi mengambil 2 batu dan yang ketiga itu kotorannya dibuang oleh Nabi. Wa qala hadza riksun. Kata Nabi, ini najis. Enggak boleh. Maka berdasarkan ini, maka kita tidak boleh menggunakan benda yang sudah najis untuk beristinja.
Terus yang kedua, tidak boleh kita beristinja dengan makanan. Misalnya pakai roti, nggak boleh ya. Jadi misalnya ada roti, wah ini roti ini nggak dimakan. Misalnya roti ini nggak dimakan misalnya. Terus merasa kebanyakan makanan, udah pakai roti aja lah untuk membersihkan kotoran. Itu nggak boleh ya. Itu makanan teman-teman. Ini dikatakan dalam fikih, yuhram al-istinja bima kana mat'uman li adamiyyin. Tidak boleh menggunakan makanan yang dipakan oleh manusia. Kalau khubus seperti roti. Atau menggunakan makanan jin. Seperti tulang misalnya. Tulang itu makanan jin. Nggak boleh kita menggunakan tulang. Oh, kita harus menghargai makhluk yang lain, teman-teman. Apalagi sesama manusia ya. Jadi kezaliman terhadap makhluk Allah itu Allah murkai. Ya. Sangat Allah murkai. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 450 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idda'il jin, telah datang kepadaku juru dakwah dari jin. Fadhabtu ma'ahu, aku bersamanya. Faqara'tu alaihimul Qur'an, aku bacakan Quran kepada mereka. Qala wasaluhu zat." Mereka bertanya tentang bekal. Faqala lakum kullu 'adhamin dzikra ismullah. Jadi jin sempat berdialog kepada Rasulullah SAW, jin muslim ini, Rasulullah SAW, apa yang harus kami makan wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, semua tulang, kullu 'adhamin dzikra ismullah alaihi. Semua tulang dari binatang yang disebut nama Allah itu makanan kamu. Yaqa fi aidikum aw far ma yakun lahman. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Ya kalau dapat daging oke, kalau tulang ya tulang. Rasul bersabda, fala tastanju. Nabi bersabda, fala tastanju birraus wala bil idham. Janganlah kalian membersihkan kotoran kalian dengan menggunakan kotoran dan juga dengan menggunakan tulang. Fa innahu zatu ikhwanukum minal jin. Karena itu makanan pokok dari saudara kalian dari kalangan jin. Masya Allah ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, Allah muliakan kita. Ini kurang apa kita ini? Jin makan tulang, makan kotoran yang kita buang. Betapa Allah memuliakan kita. Wa laqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia. Makanya jangan menajiskan diri. Jangan mengotori diri dengan maksiat dan dosa-dosa. Kita diajarin cara hidup. Jangan berzina. Suruh menikah. Kita diajarin cara makan. Jangan makan yang najis-najis, yang kotor-kotor. Jadi kita dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi sayang kadang-kadang manusia nggak mau ikut Allah. Sok merasa hebat jadi manusia, sok merasa maju, langsung manusia itu seringkali ikut hawa nafsunya. Nggak mau ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhram al-istinja bi kulli muhtaram kajuz'i hayawan muttasil bihi. Tidak boleh kita beristinja menggunakan bagian dari makhluk hidup. Misalnya ya,
tiba-tiba ini ada kambing dipotong telinganya terus kemudian dipakai untuk beristinja misalnya. Nggak boleh. Itu dia masih hidup tuh. Menggunakan kakinya dipotong misalnya supaya dipakai untuk membersihkan. Apalagi bagian dari tubuh manusia ya. Itu tidak boleh. Ya annahu yatanafa ma takrimihi, karena ini bertentangan dengan kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam, maka enggak pantas manusia melakukan kezaliman seperti ini. Sekalipun ya tubuh binatang itu atau kulit binatang itu sudah terpisah dari dirinya misalnya, itu enggak boleh kita gunakan. Sekarang adab istinja, apa adabnya? Ya. Pertama, tentang tempatnya, tempatnya istinja. Jauhi kita buang air di jalan umum, di jalan orang lewat, di jalan tempat orang lewat. Thariqun nas, atau tempat orang-orang duduk, misalnya buah pohon atau halte, al-makan alladhi yajlisuna fih. Orang duduk, nggak boleh kita buang air di situ. Lima fi mil adza lahum, karena itu mengganggu manusia. Intinya jangan buang air di tempat di mana orang merasa terganggu ya. Karena baunya itu mengganggu orang. Pasti dia orang juga akan mengatakan nih siapa buang kotoran di sini. Seperti itu. Hadis Sahih Muslim 269 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-la'anin. Kata Nabi, hindari kamu dilaknat orang. Jadi sampai seperti itu. Kan orang kan kalau terganggu gara-gara kita buang air di mana-mana, pasti orang kan melaknat tuh. La'anahullah. Dilaknat oleh orang. Kata Nabi, ittaqu al-la'anin. Hindari kamu melakukan perbuatan yang dengannya orang melaknat kamu. Qalu, sahabat bertanya mendengar hadis ini. Wa man la'anani Rasulullah? Apa itu la'anan? Qala alladzina yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang air di tempat orang lewat atau di tempat orang berteduh. Yang kedua, hindari buang air di lubang. Kenapa? Karena di situ mungkin ada binatang hidup. Di lubang-lubang itu ada semut, ada ular mungkin di situ. Sakubun fil ardi au jidarun, atau tembok-tembok yang berdiri, kan sekarang banyak orang buang air kecil di tembok-tembok sampai pesing. Kenapa? Karena itu akan membuat orang terganggu. Lima qad yantuj anhu min adza, membuat orang terganggu. Faqad yakunu fi hayawan dar ka'aqrab aw hayya. Boleh jadi di situ ada ular, begitu dia buang air kecil di situ langsung disambar oleh ularnya. Habis itu burungnya. Ya, ngeri ya. Kasihan juga. Jangan-jangan semut itu di dalam lagi pilkada, lagi kampanye, tahu datang banjir. Kita siramin pakai air kencing kita kan. Wah, itu kan mengganggu, kasihan. Mereka sedang pilkada, di dalam lubang itu, tahu-tahu kita siramin pakai air kencing kita, naudzubillah min dzalik ya. Jangan lakukan itu. Fayakhruj alaihi wa yu'dhi. Ya. Karena mungkin ada binatang yang bisa melawan seperti ular, menyakiti kita. Atau ada binatang lemah tidak berdaya seperti semut, kita mengganggu mereka. Hadis Abu Daud nomor 29 dari Abdullah bin Sarjis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubal fil juhar. Nabi melarang kita untuk buang air di lubang. Al-juhar artinya yaitu lubang di bumi. Yang ketiga,
dilarang kita membuang air tahta syajarul musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Siyaratan anil lithamr anil talawith anhu, supaya pohon yang berbuah ini tidak kotor. Kan orang kan mau naik ke atas dari pohon itu, sehingga mereka nggak jijik gitu loh, supaya mereka bisa menikmati buah-buahannya. Terus yang selanjutnya, al-ma'ur raqid, dilarang kita buang air di air yang tergenang. Kenapa? Lima yantuj min taqazzus an-nafs in kana katsiran la tughayyiruhu najasa. Ya sekali airnya banyak, tapi kan membuat orang jijik jadinya. Akhirnya airnya nggak dipakai gitu. Dan kalau airnya sedikit jadi najis airnya. Kalau airnya banyak jadi jijik. Nah begitu. Hadis Imam Muslim 281 dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW. Nabi bersabda, annahu naha ayyubal fil ma'ir raqid. Nabi melarang orang untuk buang air di tempat air yang tergenang. Wa taghawud akbah wa aula. Buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Ya, dimakruhkan. Di sini dikatakan wa nahil karaha, yaitu larangan ini adalah maknanya adalah kita dimakruhkan, nggak disukai. Bahkan Imam Nawawi mengatakan an-nahyu lit-tahrim. Kata Imam Nawawi, ini maksudnya adalah haram hukumnya melakukan itu. Ini berkaitan dengan tempat. Sekarang berkaitan dengan masuk ke tempat buang air. Bagaimana cara masuk ke tempat buang air? Maka dia berusaha ayyuqaddim rijlahu liyusra. Hendaklah dia memulai dengan kaki kirinya. Jadi kalau masuk ke tempat buang air, karena apa? Karena di situ tempat kotoran, dan kotoran itu tempat berkumpulnya jin. Makanya dihindari menggunakan kaki kanan, tapi kaki kiri dulu, karena itu tempat yang kotor. Dan itu di situ tempat berkumpulnya jin-jin. Makanya kita pakai yang kiri. Kalau keluar pakai yang kanan, karena itu tempat yang bersih. Dan jangan membawa tulisan-tulisan yang bertulis nama Allah, apalagi membawa Quran, ya. Jadi hindari membawa tulisan-tulisan yang bertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga disunahkan dia sebelum masuk ke tempat kotoran itu berdoa dulu. Doanya Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam Sahih Bukhari ini 142 dan Sahih Muslim 375. Ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung kepadamu dari segala kotoran dan yang makhluk-makhluk yang suka kotoran. Itu setan-setan. Setelah keluar dari tempat kotoran itu, tempat toilet itu, berdoa. Kalau sekarang kan toilet ya. Jadi sebelum masuk ke toilet, masuklah ke toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sebelum masuk baca doa tadi itu. Kalau kita keluar, bacalah doa ini. Jadi ini setiap hari kita lakukan, teman-teman. Benarkah kita telah melakukan ini? Ayo kita mulai praktekkan setelah kita tahu ya. Jangan hanya menganggap itu masalah biasa. Makanya sekarang ini kita menemukan banyak orang semakin meremehkan Allah, meremehkan agamanya, merasa nggak berdosa sholat. Itu dari mana? Karena dari kebiasaan masuk toilet nggak pakai doa. Jadi akhirnya nggak sensitif dengan imannya, nggak sensitif dengan bahwa dia tuh tidak sholat itu nggak merasa berdosa sudah. Berzina nggak merasa berdosa, korupsi nggak merasa berdosa. Kenapa? Karena sudah setiap hari berteman dengan setan. Masuk toilet nggak pakai doa, keluar nggak pakai doa. Ya sudah, akhirnya hidupnya nggak punya sensitivitas iman. Itu penyebabnya. Itu. Jadi kita mulai nih, tanamkan dalam diri kita ini kebiasaan-kebiasaan seperti yang Nabi ajarkan. Sehingga kita punya rasa sensitif dalam iman. Nah, kalau kita keluar dari toilet, kita berdoa apa? Ghufranak, ampuni aku ya Allah. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Terima kasih Allah, engkau telah membersihkan aku dari kotoran. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi. Alhamdulillah, terima kasih Allah, engkau telah memberikan kepadaku kelezatan untuk makan dan menyisakan dalam tubuhku energi, wa tafa'ani adahu, dan sekarang yang kotor telah kau keluarkan ya Allah. Coba bayangkan teman-teman,
Ya, ada orang nggak bisa buang kotoran, itu tersiksanya luar biasa, teman-teman. Itu yang membuat bersih siapa? Allah gitu loh. Ini terima kasih kepada Allah gitu setiap hari. Ini enggak perlu terima kasih kepada Allah setiap hari buang kotoran, disangkanya biasa saja itu. Bukan, itu semuanya Allah yang ngatur. Makanya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dalam kita hidup. Jadi hidup itu bukan hanya sekedar ritual sholat, enggak, ada adabnya kita belajar hidup. Nah, sekarang yang berkaitan dengan arah ma'ita'alak bil jihad. Nah, kita diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Kalau kita punya toilet usahakan, memang dalam toilet nggak apa-apa itu ya, tapi karena sudah tertutup. Tapi usahakan kalau kita punya toilet, usahakan jangan sampai membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Itu. Hadis Sahih Bukhari 381. Hadis Sahih Muslim 264 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dari Rasulullah SAW qala idza ataitumul ghaid, kalau kamu sedang buang air, fala tastaqbilu al-qiblah, janganlah kamu menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, janganlah kamu membelakanginya. Bi baulin aw ghaitin, ketika buang air kecil maupun buang air besar. Walakin syarriku aw gharibu, tapi berusahalah kamu menghadap ke arah yang lain. Ke timur atau ke barat terserah. Di sini dikatakan dalam fikih, bagaimana kalau aku dalam toilet gitu. Wa khussatan bis sahra, memang ini memudahkan ya. Maksudnya ini adalah di padang pasir. Tapi sebaiknya memang sekalipun di dalam rumah, sebaiknya juga kita berusaha punya toilet dipastikan. Jadi kalau ada pelajaran misalnya rumah Islami itu apa Pak Ustadz? Nah, di antara cirinya adalah toiletnya tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Itu salah satu ciri rumah Islami gitu. Tapi Pak Ustadz, saya sudah punya toilet, terlanjur ada kiblat Pak Ustadz, terlanjur belakang kiblat Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa sebetulnya, kalau itu sudah dalam tembok nggak apa-apa. Tapi jangan setelah itu sudah punya ilmunya kita, kalau kita mau renovasi, dipastikan bahwa itu sudah juga direnovasi ya, cara menghadap kiblatnya. Tapi sebetulnya kalau sudah terlanjur ya nggak ada masalah juga sih, karena itu sudah terhalang oleh tembok. Sebuah hadis dari Imam Bukhari 148, dari Imam Muslim 266, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsa li ba'dhi hajati. Sini Ibnu Umar berkata, aku pernah naik ke atap rumah Hafsah untuk kebutuhan buang air. Fara'aitu Nabi mustadbirul kiblat. Aku melihat Nabi sedang buang air membelakangi kiblat atau mustaqbil Syam atau menghadap ke Syam. Faham al-awwal ala makan wairul ma'id li qada'il hajah. Nah, ini dikatakan bahwa pendapatnya gimana cara memahami hadis ini? Oh, itu maksudnya untuk tempat yang sudah ada temboknya. Jadi tempat yang sudah ada temboknya yang terhalang gitu. Di membelakangi kiblat itu dibolehkan untuk itu. Tapi tetap ya diusahakan kalau kita punya rumah dipastikan masalah toilet ini. Yang keempat, berkaitan dengan yang buang air. Bagaimana cara buang air? Cara buang air yang baik, baik air kecil maupun air besar, berusaha miring ke kirinya. Jadi kaki kirinya diangkat, lalu kaki kirinya diberdirikan, dan dia bersandar kepada kaki kirinya. Kenapa? Karena itu lebih lancar, teman-teman. Lebih lancar buang air ketika kita menyandarkan ke kaki kiri. Hadis Sahih Muslim 370 dari Ibnu Umar. Ana rajulan marrah wa Rasulullah SAW yabul wa sallam alaihi wa lam yurdu alaihi. Jadi ada seorang Nabi sedang buang air kecil, ya, terus ada seorang lewat, dia mengucapin salam,
Assalamualaikum ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi tidak menjawab salamnya karena Nabi sedang buang air. Jadi sahabat tuh ngetes-ngetes saja. Jadi gimana cara menyikapinya ini? Jadi semua perbuatan Nabi itu direkam semuanya. Jadi ngetes-ngetes gitu. Nabi sedang buang air diucapin salam gitu. Jawab enggak gitu. Nah, seperti ini dalil bahwa kalau sedang buang air ya jangan main HP, temennya ya sama aja tuh kan. Dulu kan nggak ada HP, main HP jawabin assalamualaikum, waalaikumsalam gitu pakai HP gitu di toilet. Kemudian hadis Abu Dawud nomor 15 dari Abi Sa'id. Sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi bersabda, la yakhruju rajulan yadribanil ghaid, dua orang pergi buang air, kasyifain an auratihima, janganlah membuka aurat, fa innallaha azza wajal yamqut ala dzalika. Nabi Allah murka kepada orang yang buang air sambil membuka aurat. Itu maksudnya kalau di padang pasirnya. Yang kelima, al-istinja bil yasar. Kalau kita beristinja, membersihkan kotoran, pakailah tangan kiri, pakai tangan kiri ya, jangan pakai tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan untuk yang bersih, kalau yang kiri untuk yang kotor. Jadi al-shimal litandifil mahal bil ma'ul hajar. Ini teman-teman ya. Yang sedikit nih, teman-teman. Gunakan yang kiri dalam buang air, dalam membersihkan kotoran. Hadis Sahih Bukhari 153 dan Muslim 267 dari Abi Qatadah dari Nabi SAW, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi. Kalau kamu beristinja, janganlah menggunakan kaki kirinya, jangan menggunakan tangan kirinya. Ya. Maaf. Janganlah menggunakan tangan kanannya. Fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi. Janganlah menggunakan tangan kanannya untuk membersihkan kotoran di kemaluannya. Nah, sebentar lagi kita akan membahas nih ya, pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang wudu, apa itu wudu dan sebagainya. Kenapa? Karena bersuci itu bukan hanya suci dari kotoran, tapi juga ada suci dari hadas. Nah, bagaimana suci dari hadas? Nah, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Macam-macam hadas, ada hadas besar dan kecil. Itu semua kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berkahi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.